Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Kita kembali lagi di saat teduh pada pagi hari ini. Saya dengan Kak Nufke Bawanda akan membimbing di dalam saat teduh di pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik, supaya mendapatkan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, mana Engkau telah menjaga dan memberkati tidur kami. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru ya Tuhan. Kami rindu mulainya bersama-sama dengan Engkau, melalui firman yang akan kami baca bersama-sama di saat ini. Tuhan, biarlah firman yang akan kami baca di pagi hari ini memampukan kami untuk melalui hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan-harapan baru bersama-sama dengan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita ambil Alkitab kita buka, dan kita baca bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 21 hingga ayat 26. Di 1 Korintus 12 ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Kakak akan baca. Beginilah firman Tuhan. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Demikian pula, kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah seindah pelangi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita banyak mendengar di sekolah, kita belajar itu Bhinneka Tunggal Ika.
kita juga melihat kalau di rumah kita mungkin atau di mana, di kantor, di sekolah ada lambang burung Garuda. Nah, itu posisinya di kaki burung Garuda itu ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik yang diberkati, kalimat ini atau semboyan dari yang dituliskan di lambang burung Garuda, lambang negara kita, adalah memiliki makna berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika memberi pesan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan istiadat. Bayangkan adik-adik, suku di Indonesia itu ada 1340 suku. Bahasa itu ada 718 bahasa daerah. Dan adat ada 2161 adat istiadat yang ada di bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan adik-adik, kalau tidak dipersatukan di dalam satu cinta tanah air dan bangsa, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau tidak ada persatuan. Sehingga dibutuhkanlah cinta tanah air dan bangsa. Nah, itu di dalam konteks bernegara. Nah, di dalam pembacaan kita saat ini kitab Korintus ditulis oleh Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus dalam surat di Korintus memakai gambaran perbedaan itu seperti tubuh manusia sebagai pengikat. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, itu berbeda-beda semuanya fungsi dan penggunaannya. Tapi ada dalam satu tubuh, satu raga kita yang tidak terpisahkan. Rasul Paulus menggunakan keragaman tubuh kita untuk menyadarkan orang percaya agar hidup di dalam satu kesatuan gereja sebagai milik Allah. Perumpamaan Rasul Paulus ini menarik. Coba adik-adik bercermin di rumah. Kita lihat diri kita. Lihat diri adik-adik, apakah ada bagian tubuh yang kurang adik-adik sukai? Dengan berbagai alasan yang kita sendiri ungkapkan. Ketidaksukaan itu tentu tidak membuat adik-adik harus menghilangkannya, kan? Nggak mungkin kita harus menghilangkan pemberian Tuhan dalam tubuh kita ini, terus kita harus hilangkan, nggak bisa. Adik-adik pasti akan menjaga mata, hidung, telinga, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Kita kan jaga dengan baik-baik. Sekalipun di dalam organ tubuh, di dalam bagian tubuh itu ada yang tidak kita sukai. Demikian pesan firman Tuhan pada pagi ini, bahwa kita tidak dapat membenci sesama kita. Kemudian kita menyuruhnya pergi dan berpisah karena kita berbeda. Tidak bisa adik-adik. Adik-adik bayangkan, adik-adik lihat itu pelangi yang ada di langit. Ia menghiasi langit itu dengan begitu indahnya karena ada warna-warni yang ada di dalam pelangi itu. Kita lihat juga kalau kita pergi ke taman bunga, kita melihat ada perbedaan warna yang sangat membuat taman itu lebih menarik untuk dikunjungi. Jadi adik-adik, semua orang percaya akan menjadi indah karena perbedaan itu. Dan pedulilah dengan mereka-mereka yang berbeda dengan adik-adik semua. Kasihlah
sesama kita, kasihlah teman-teman kita. Tuhan Yesus menolong, menguatkan, dan mampukan adik-adik dan orang tua menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang peduli dengan orang-orang di sekitar kami dan melihat mereka sebagai penyempurna warna dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam aktivitas kami, baik di sekolah, aktivitas di tempat-tempat yang lain ya Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat daripada Engkau. Begitu juga berkati orang-orang tua kami yang dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Dalam mencari rezeki, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan. Limpahkan rezeki bagi keluarga-keluarga kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terima kasih untuk saat teduh di pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di lain waktu dan kesempatan dalam saat teduh yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.